Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran akuntansi dasar, yaitu bab 4 tentang persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, pada materi persamaan dasar akuntansi ini, kompetensi dasarnya yaitu untuk aspek pengetahuan, kompetensi dasarnya adalah menerapkan persamaan dasar akuntansi. Sedangkan untuk aspek keterampilannya atau 4.6 adalah membuat persamaan dasar akuntansi. Oke, nah sebelum kita mulai, lebih dahulu kita membaca doa agar kita diberikan pemahaman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti yang telah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar akuntansi dan tentang siklus akuntansi, maka Ibu akan sedikit mereview tentang apa itu siklus akuntansi. Ya, ada yang masih ingat apa itu siklus akuntansi? Oke. Siklus akuntansi adalah segala proses kegiatan akuntansi yang dimulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam siklus akuntansi ada 3 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah tahap pencatatan atau recording, yang kedua adalah tahap pengisi saran atau summarizing, dan yang ketiga adalah tahap laporan atau reporting. Nah, dari 3 tahapan dalam siklus akuntansi tersebut, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam proses pencatatan akuntansi, kita melakukan pencatatan yang sesuai atau harus sesuai dengan asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Ya, di mana setiap proses yang dilakukan dalam akuntansi haruslah seimbang atau balance. Nah, maka dalam akuntansi, yang paling penting yang kalian harus tahu adalah adanya persamaan dasar akuntansi atau accounting equation, ya, di mana rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat bahwa persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang tambah modal, maka Ibu akan memberikan kalian sedikit ilustrasi yang akan membuat kalian lebih bisa memahami dari mana rumus ini berasal. Oke. Ya, dalam akuntansi itu intinya adalah hasil pertanggungjawaban. Artinya kamu punya apa dan dapat dari mana. Nah, sebagai ilustrasi untuk mempermudah kalian, maka Ibu akan memberikan contoh misalnya perusahaan A atau PTA. Nah, PTA ini punya apa dan kemudian uangnya dari mana atau dapat dari mana. Nah, PTA itu memiliki sejumlah uang tunai sebesar 200 juta, kemudian dia memiliki kendaraan sebesar 450 juta, kemudian dia juga memiliki komputer sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita lihat ini sisi kirinya, kemudian kita lihat dari sisi kanan, dari mana sisi kiri ini berasal. Uang tunainya 200 juta adalah berasal dari pemilik perusahaan, ya, 200 juta. Kemudian kendaraan sebesar 450 juta itu asalnya adalah dari pemiliknya sebesar 150 juta sebagai DP misalnya, ya, uang awalnya, kemudian dia hutang sisanya, dia hutang ke dealer sebesar 300 juta. Kemudian yang komputer 10 juta ternyata didapatnya dari hutang ke toko komputer sebesar 10 juta. Nah, kalau kita jumlahkan sisi kanan dan sisi kiri, ya, ini akan sama dengan sisi kiri akan sama dengan sisi kanan, yaitu sebesar 660 juta rupiah, ya. Jadi ini ilustrasinya saja bahwa dalam pencatatan akuntansi sisi kiri dan sisi kanan harus sama, ya, atau kita sebut sebagai balance. Ya, kalau kita lihat sisi kiri dan sisi kanan sudah sama, yaitu 660 juta rupiah, berarti berhasil dipertanggungjawabkan, ya. Artinya sisi kiri dan sisi kanan sudah balance. Kemudian kita lihat di sisi kiri yang punya apa ini biasa kita sebut sebagai harta,
karena yang ini adalah punya kita sendiri ya kan, punya perusahaan A, kita sebut sebagai harta. Kemudian yang di sebelah sisi kanan ya, hutang kepada pihak ketiga atau utang kepada pihak lain itu kita sebut sebagai utang. Ya. Dan kemudian yang uang berasal dari pemilik perusahaan kita sebut sebagai modal. Nah, kalau di total maka sisi kiri dan sisi kanan akan sama atau balance, yaitu sebesar 660 juta rupiah. Nah, berikut Ibu berikan persamaan dasar akuntansinya ya. Kita lihat bahwa di sisi kiri yang punya apa itu tadi adalah kita kategorikan sebagai harta ya. Terdiri dari apa saja, yaitu terdiri dari kas atau uang tunai sebesar 200 juta, kemudian kendaraan sebesar 450 juta, dan komputer sebesar 10 juta ya. Jadi di total sebesar berapa? 660 juta rupiah. Kemudian yang hutang kepada pihak lain atau pihak ketiga, yaitu kepada dealer dan kepada toko komputer, ada kita kategorikan sebagai hutang ya kan. Nah, itu adalah ke dealer sebesar 300 juta, kemudian ke toko komputer sebesar 10 juta. Jadi total hutang PTA adalah 310 juta rupiah. Kemudian modal, ya modal kita posisikan di bawah setelah hutang. Modal pemilik ini terdiri dari 200 juta yang di awal tadi, ya yang berupa uang tunai tadi, 200 juta ditambah lagi dengan 150 juta rupiah. Jadi sebesar totalnya adalah 350 juta rupiah. Nah, kalau kita jumlahkan antara utang dengan modal, 310 ditambah 350 yaitu sebesar 660 juta rupiah. Jadi sisi kiri berupa harta akan sama 660 juta dengan di sisi kanan yang terdiri dari hutang dan modal yaitu 660 juta. Maka kalau kita buatkan persamaan dasar akuntansinya, harta sama dengan utang ditambah modal adalah hartanya 660 juta ya, utangnya 310 juta, ditambah modalnya 350 juta. Ini tambah ini berapa? 660 juta rupiah. Balance ya. Oke. Nah, inilah hasil dari perhitungan kita bagaimana agar harta itu sama dengan utang tambah modal. Jadi persamaan dasar akuntansi harta sama utang tambah modal sudah bisa kita jawab bagaimana terjadinya. Oke. Nah, sekian itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa ajukan pertanyaan kalian ke WhatsApp group atau private chat langsung ke Ibu. Boleh juga. Dan sekian, sampai ketemu di materi kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of